Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Jala'ul Afham, syarah daripada kitab Aqidatul Awam. Kita telah sampai kepada yang ketiga, yaitu sifatul ma'ani. Jadi kemarin dijelaskan bahwasanya sifat yang 20 ini itu terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yaitu sifat yang disandarkan kepada zatnya Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah sifat salbiyah, yang fungsinya daripada sifat salbiyah ini adalah sifat yang menafikan sifat-sifat yang tidak layak, tidak pantas bagi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini adalah sifatul ma'ani. Wa sumiyat bil ma'ani, dan dinamai sifat ma'ani ini dinamai dengan ma'ani li'annaha, karena sesungguhnya sifat ma'ani ini asbatat, menetapkan lillahi, bagi Allah, ma'aniya, makna-makna wujudiyatan, yang wujud, qaimatan, yang tegak, bidzatihi, dengan zatnya Allah, la'iqatan, yang pantas, yang layak, bikamalihi, dengan kesempurnaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahia, adapun sifat ma'ani ini jumlahnya ada 7, ada 7. Yang pertama adalah qudrah, kemudian yang kedua adalah iradah, yang ketiga ilmu, yang keempat hayah, yang kelima sama, 6 basar, 7 kalam. Jadi ketujuh sifat ini namanya adalah sifat ma'ani. Kemudian yang keempat, ini adalah sifatun maknawiyatun, sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini nisbatun, itu dinisbatkan lis-sab'in ma'ani, dinisbatkan kepada 7 sifat ma'ani. Allati, yang hiya, adapun sifat maknawiyah ini adalah far'un, cabang. Cabang minha, daripada sifat ma'ani. Jadi sifat maknawiyah ini adalah cabang daripada sifat ma'ani. Wasumiyat maknawiyatan, dan dinamai sifat maknawiyah, dinamai maknawiyah li'annaha lazimatun, karena sifat maknawiyah ini lazim, tetap lil ma'ani, bagi sifat ma'ani. Wahia, adapun sifat maknawiyah itu adalah qaunuhu ta'ala, adanya Allah SWT itu qadiran, maha berkuasa, muridan, maha berkehendak, aliman, maha mengetahui, hayyan, maha hidup, sami'an, maha mendengar, basiron, maha melihat, mutakalliman, maha berfirman. Nah, sifat maknawiyah ini adalah far'un, cabang dari sifat ma'ani. Karena Allah SWT memiliki sifat qudrah, maka wajib bagi Allah memiliki sifat qadiran, maha berkuasa. Kemudian karena Allah SWT memiliki sifat iradah, maka wajib bagi Allah memiliki sifat muridan. Karena Allah punya sifat ilmu, maka wajib bagi Allah bersifat aliman, maha mengetahui, dan seterusnya. Jadi intinya sifat maknawiyah ini adalah far'un, cabang daripada sifat ma'ani. Wa hikmatu dzikri hadhihi sifatil maknawiyah, dan adapun hikmah disebutkannya sifat-sifat maknawiyah ini ma'a kauniha, bersama adanya sifat maknawiyah itu dakhilatan fi sifatil ma'ani, masuk di dalam sifat-sifat ma'ani al-madhkurah yang telah disebutkan. Hikmah daripada
disebutkannya sifat maknawi ini adalah mayali, yaitu penjelasan sebagai berikut. Jadi hikmah disebutkannya sifat-sifat maknawiyah ini adalah mayali, penjelasan sebagai berikut ini. Yang pertama, yang pertama adalah zikrul aqaid ala wajhi tafsil. Yaitu hikmah yang pertama adalah menyebutkan akidah-akidah ala wajhi tafsil secara rinci. Li'anna khataral jahli fiha azimun. Karena bahaya ketidaktahuan fiha di dalam masalah akidah-akidah, bahayanya itu azimun, besar. Dan akidah ini adalah sesuatu yang menentukan keimanan kita kepada Allah. Jika akidah itu benar, maka akan selamat. Akan tapi jika akidahnya salah, maka tidak akan selamat. Itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Oleh karenanya belajar akidah ini harus rinci. Minimal dengan kitab Aqidatul Awam ini minimal khatam. Jadi hikmah yang pertama adalah menyebutkan akidah-akidah secara rinci. Kemudian hikmah yang kedua adalah ar-raddu 'alal Mu'tazilah, yaitu membantah terhadap kaum Mu'tazilah. Fa innahum, sesungguhnya mereka itu angkaruha. Mereka kaum Mu'tazilah itu mengingkari sifat maknawiyah. Wa qalu, dan mereka mengatakan innahu ta'ala qadirun bidzatihi muridun bidzatihi min ghairi qudratin wala iradatin. Mereka mengatakan innahu ta'ala, bahasanya Allah SWT itu qadirun bidzatihi, maha berkuasa dengan zatnya, muridun bidzatihi, berkehendak dengan zatnya, min ghairi qudratin wala iradatin, tanpa ada sifat qudrah dan tanpa ada sifat iradah. Wa hakadha ila akhiriha, dan seterusnya sampai akhirnya. Jadi mereka kaum Mu'tazilah, mereka ini mengingkari sifat maknawiyah, akan tapi mereka menetapkan sifat ma'ani. Kalau kita ahli sunnah, kedua-duanya kita tetapkan. Sifat maknawiyah kita tetapkan, sifat ma'ani juga kita tetapkan. Wa qasadu bidzalika at-tanziha lillah, dan tujuan mereka adalah at-tanziha lillah, dan tujuan mereka dengan hal itu adalah at-tanziha lillah, yaitu untuk mensucikan Allah. Wa qalu, dan mereka mengatakan in wasafnahu ta'ala bihadis sifat, jika kita mensifati Allah bihadis sifat, dengan sifat-sifat ini, yang dimaksud adalah sifat maknawiyah. Jika kita mensifati Allah dengan sifat maknawiyah ini, imma antakuna hadithatan wa imma antakuna qadimatan. Ada kalanya sifat-sifat tersebut itu adalah perkara yang baru. Maksudnya dulunya tidak ada pada zatnya Allah, kemudian baru melekat pada zatnya Allah. Wa imma antakuna qadimatan, dan ada kalanya sifat tersebut itu qadim, melekat dengan zatnya Allah. Fa idza kanat hadithatan, maka jika sifat-sifat itu adalah perkara yang baru, istahalat 'ala Allah, maka sifat-sifat yang baru itu mustahil bagi Allah. Au qadimatan, atau kalau sifat itu adalah qadim, ta'addadatil qudama, maka niscaya menjadi berbilanglah perkara yang qadim. Menjadi perkara yang qadim itu menjadi banyak, bukan satu. Fantafa'atil wahdaniyatu, maka menjadi ternafikanlah al-wahdaniyatu, sifat wahdaniyah. Dan ini adalah mustahil, karena yang qadim ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah pernyataan daripada kaum Mu'tazilah. Wal jawabu an dzalika, adapun jawaban daripada pernyataan kaum Mu'tazilah
adalah an-naqul. Kami katakan, inna hadhi sifat, sesungguhnya sifat-sifat ini, sifat maknawiyah, itu laisat mustaqillatan anidzat. Sifat-sifat maknawiyah itu tidak berdiri sendiri, tidak terpisah dari zatnya Allah. Wa innama hiya tabi'atun laha, hanya saja sifat maknawiyah itu mengikuti laha bagi zatnya Allah. Fahiya sifatun wujudiyatun qaimatun biha. Fahiya, adapun sifat maknawiyah itu adalah sifat yang wujud, yang tegak pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masuk kepada al-jaizu fi haqqihi ta'ala. Sifat jaiz pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-Nadhim rahimahullahu ta'ala. Berkata Nadhim, semoga Allah merahmatinya. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Wa jaizun, adapun sifat jaiz bagi Allah bi fadlihi wa adlihi, dengan karunia Allah dan dengan keadilan Allah, itu adalah tarkun likulli mumkinin ka fi'lihi. Itu adalah meninggalkan setiap perkara yang mungkin, kafilihi, seperti melakukan setiap perkara yang mungkin. Jadi sifat jaiz bagi Allah itu adalah sesuatu yang mungkin Allah tinggalkan dan sesuatu yang mungkin Allah kerjakan. Itu sifat jaiz bagi Allah. Bebas bagi Allah melakukan segala sesuatu, tidak ada yang mengatur, tidak ada seorang pun yang mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian asyarhu, penjelasan. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala, adapun sifat jaiz pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yaitu melakukan setiap perkara yang mungkin, au tarkuhu, atau meninggalkan setiap perkara yang mungkin. Fayajibu, maka wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, wajib ayat taqidah, wajib dia meyakini annallaha ta'ala, bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yajuzu lahu, boleh bagi Allah, ayakhluqa wa yakhtar man min khalqihi ma yasha, boleh bagi Allah menciptakan dan Allah memilih min khalqihi, dari makhluknya, ma yasha, apa yang Allah kehendaki. Wala yajibu alaihi syai'un, dan tidak wajib bagi Allah sesuatu apapun. Kenapa? Li'annahu huwal mutasarrifu al-mutlaqu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah zat yang bertindak secara mutlak, al-mutasarriful mutlaqu, zat yang bertindak secara mutlak, tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebas bagi Allah melakukan ini, bebas bagi Allah melakukan itu. Wa ma kana li ahadin al-ikhtiyaru ma'ahu, dan tidak ada bagi seorang pun yang memiliki hak memilih bersama Allah, enggak ada. Wa li annahu biyadihi al-umuru kulluha, dan sesungguhnya biyadihi, di dalam kekuasaannya lah, al-umuru kulluha, segala urusan berada dalam kekuasaan Allah, khairuha wa syarruha, baiknya urusan dan buruknya urusan, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa yu'ti wa yamna, dan adapun Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah yang memberi dan yang mencegah. Wa yu'izzu wa yudhillu, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Wa yanfa'u wa yadurru, Allah yang memberi manfaat dan Allah yang memberi mudarat. Wa yaghfiru wa yu'adzibu, Allah yang mengampuni, Allah yang mengazab.
Wa yuthibu wa yu'aqibu, Allah yang memberi pahala dan Allah yang menyiksa. Wa hakadha, dan seterusnya. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah SWT berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, dan adapun Tuhanmu yakhluqu ma yasha' wa yakhtar, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada bagi mereka pilihan. Wa qala ta'ala, Allah SWT juga berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.